everyone, annyeong. Di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku yang kemarin ikutan program magang ke Jepang melalui LPK Minori. Nah, jadi buat kalian yang juga pengen magang ke Jepang tapi nggak tahu caranya dan punya banyak pertanyaan tapi nggak tahu harus jawab kemana, pilih LPK yang mana, kalian wajib tonton video ini karena di dalamnya bakalan banyak banget informasi yang bakal kalian butuhin. Oke. Tapi sebelum itu, seperti yang kalian ketahui kan aku ini suka K-pop ya. Mulai dari opening video ini dan video yang aku upload itu semuanya tentang K-pop. Tapi kenapa? Kenapa aku ikutan program magang ke Jepang? Karena aku ngerasa kayak tertarik aja dan ini tuh bisa dibilang kayak minim biaya gitu. Di tahap awalnya tuh minim biaya dengan posisi aku yang seperti sekarang ini lagi yang tidak ada pemasukan. Jadi aku kayak iseng-iseng aja gitu buat cobain. Jadi kayak iseng tapi serius gitu. Nah, ini tadi di awal video aku udah bilang ya LPK apa yang aku pakai kemarin pas aku buat ikutan program magang ke Jepang, yaitu adalah LPK Minori. Kenapa sih harus Minori? Kan posisinya aku ada di Lampung, Minori itu kan di Bekasi kan, jauh gitu. Dan yang lebih deket itu ada kan, di sekitar Lampung juga ada. Tapi kenapa aku pilih Minori? Alasannya adalah karena kalau kita lewat Minori itu gimana ya bahasanya, bisa ngutang gitu. Kita ke Minorinya itu cukup kayak nyiapin uang buat ongkos, makan, dan tempat tinggal aja gitu. Sedangkan untuk biaya belajar itu ditanggung sama Minorinya. Nah, biaya yang untuk tempat tinggal sama makan itu kan kayak cuman beberapa hari aja sih kurasa. Jadi kalau misalkan kita udah beres tesnya itu, kita kan tinggal belajar bahasanya doang tuh. Nah, itu udah ditanggung sama pihak Minorinya. Jadi kita nggak usah kayak mikirin biaya makan, tempat tinggal lagi. Jadi kita tinggal belajar aja kayak gitu. Sedangkan kalau di LPK lain itu enggak gitu. Jadi kayak kita mau buat belajar bahasa itu kayak nyiapin dulu uang sekian, terus kita baru bisa belajar gitu. Sedangkan kalau di Minori itu enggak. Kita ikutan dulu tesnya, tes tahap 1, tahap 2, tahap 3. Setelah tesnya itu lolos semua, kita langsung tinggal belajar bahasanya. Nah, belajar bahasanya itu gratis. Kita cukup belajar aja gitu. Nanti bayarnya pas kita udah nyampe di Jepang baru kita bayar biaya yang udah kita keluarkan untuk belajar gitu. Kayak utang dulu. Jadi kan aku merasa tertarik dong ya kan. Nah, lanjut akhirnya aku daftar, ngisi webnya segala macem, baru berangkat ke Bekasi. Nah, untuk gimana daftarnya sendiri nanti aku bakalan bahas di beda video ya, bukan di video ini karena bakalan panjang banget kalau aku jadiin satu. Akhirnya aku OTW dari Lampung ke Bekasi dan nyampe di Bekasi itu jam 1 malam dan aku langsung menuju ke penginapan. Gimana caranya aku dapat penginapan sedangkan posisinya aku adalah awam dan aku tuh pas berangkat kemarin itu sendirian, tanpa teman, tanpa saudara, tanpa orang tua, jadi beneran sendirian. Sedangkan aku di Bekasi itu nggak punya kenalan dan aku itu pertama kalinya ke Bekasi. Ya, jadi aku tuh masuk ke grup Facebook dan di situ tuh aku nanya tentang penginapan dan untungnya aku ketemu orang yang mau ngasih nomor WA ibu kontrakan yang sebelumnya dia pernah nginep di situ gitu loh. Karena sebelumnya aku nanya gitu di Instagram, di apa sih di inbox grup Facebooknya juga, grup Facebook Minori itu kan aku nanya tentang informasi penginapan, itu nggak ada yang jawab gitu. Karena memang apa ya, apapun pertanyaan apapun itu ya nggak 100% sih, pokoknya tuh beberapa pertanyaan kita itu udah dijawab sama pihak LPK Minorinya. Cuman memang kita tuh harus rajin scroll, itu juga udah ada jawabannya juga gitu loh. Jadi sebenarnya tinggal rajin-rajin kitanya aja gitu. Cuman kan namanya kita awam, kita pasti ada aja pertanyaan yang nggak ada di situ gitu loh jawabannya gitu. Dan aku iseng nanya dan iya nggak dijawab, sampai sekarang pun nggak dijawab gitu. Akhirnya aku nanya ke grupnya, ke grup Facebook LPK Minorinya tentang penginapan itu. Akhirnya ketemulah sama orang ini, dia ngasih tahu nomor HP-nya, jadi aku bisa kontakkan sama si ibu. Dia juga bantu ngomong sama si ibu buat nerima aku. Kenapa? Karena sebenarnya itu tuh kontrakan gitu, bukan penginapan gitu. Jadi lagi. Jadi itu tuh kontrakan yang sebenarnya tuh rumah yang punya banyak kamar dan disewakan. Dan penghuni kontrakannya itu semuanya itu laki-laki. Yang perempuan itu cuman si ibu kontrakannya doang. Ya sebenarnya aku nggak bisa masuk kan ya, cuman karena posisinya sangat-sangat amat kepepet dan terdesak, akhirnya aku diizinkan buat masuk ke situ.
Nah, buat kalian yang pengen juga nginap di tempat bekas aku kemarin, aku bakalan kasih linknya aku bakalan kasih nomornya di description box. Tapi sebenarnya ini cuman buat referensi aja. Aku saranin kalian yang rumahnya jauh dari LPK Minori Bekasi, mendingan datang gimana caranya nyampe di Minori itu masih siang atau sore lah. Jadi supaya kalian bisa cari LPK yang lebih dekat dari si Minori. Karena sebenarnya penginapan aku kemarin itu jauh, lumayan memakan waktu, harus pakai Grab, biaya 14.000. Jalan bisa, cuman kayak itu terlalu jauh, dan lagi kayak posisi kita tuh mau tes gitu, jadi kayak diburu waktu dan nggak tenang, jadi mendingan naik Grab aja gitu. Naik Grab kan ya lumayan ya, 14.000 buang ongkos. Jadi itulah kenapa aku saranin kalian buat berangkat lebih awal aja dari rumah supaya nyampe di Minorinya itu bisa siang atau sore. Karena dari Minori ke sebelah kanan itu lurus aja nanti bakalan ada gang, kalian masuk gang itu. Nah, di gang itu nanti bakalan banyak banget penginapan, kontrakan gitu. Jadi kayak lebih dekat gitu. Jadi lebih efisien waktu dibandingkan sama penginapan aku kemarin. Cuman kalau kalian merasa posisinya seperti aku kemarin, terdesak, kepepet, kalian bisa pakai nomor yang ada di description box nanti. Oke, lanjut bahas penginapannya. Pas aku nyampe di sana jam 1 malam, aku langsung disambut lah ya, baik, ibu kontrakannya baik ya. Terus apa namanya? Di sana tuh ada kamar mandi satu, ya seperti rumah biasa. Kamar mandi satu dan ada dapurnya juga. Nah, itu dapurnya dapur bersama, kalian boleh pakai, tapi selama aku di sana aku nggak pernah pakai. Terus apa ya, karena kamar mandinya satu dan dipakai bareng-bareng, terus posisinya aku perempuan sendiri, itu aku mandi kemarin jam 5 pagi. Jadi jam 1 malam aku sampai, jam 1 pagi lah ya, jam 1 pagi aku sampai, itu aku istirahat, beres-beres, tidur, yang sebenarnya nggak tidur-tidur banget. Jam 5 pagi aku bangun, aku langsung mandi, aku langsung sholat, karena aku nggak mau kayak, sebenarnya deg-degan tuh ya pas lagi mandi, pas buka pintu mau keluar takutnya ada orang lagi ngantri gitu kan, kayak nggak enak gitu, dan akunya malu, cewek sendiri gitu. Udah mandi, siap-siap segala macam, jam 6 pagi aku berangkat. Nyampe lah aku di Minori. Yang di sana itu ternyata orang-orang masih sepi, dan beberapa cewek yang datang itu pakai baju formal ya, kemeja, celana bahan kayak gitu ya, formal lah, formal, rapi dan formal. Memang pas di panggilan kemarin itu disuruhnya pakai baju rapi aja gitu, rapi dan sopan, nggak disebutkan, atau agak disebutkan si formalnya itu, cuman rapi dan sopan. Nah, mungkin aku yang salah ya, jadi pandangan aku tentang rapi dan sopan itu ya, ya udah kayak gitu. Kemarin tuh aku pakai pakai celana jeans aja, terus pakai apa namanya, kaos, terus pakai outer jacket gitu, udah kayak gitu doang gitu. Sedangkan di sana yang datang tuh pada pakai kemeja, ya agak minder sih. Jadi ini buat pengetahuan juga buat kalian, kalian nanti kalau nyoba jangan sampai lupa bawa baju formal, bawa bajunya dikit aja, jangan kayak aku kemarin. Kayak aku kemarin tuh bener-bener kayak mau kerja, tau nggak, kayak kayak mau merantau gitu. Jangan, kalian jangan bawa baju formal, bajunya dikit aja, skincare sama alat mandi itu disesuaikan, pokoknya tuh sedikit aja, pokoknya tuh jangan banyak kayak aku kemarin. Sumpah deh, kemarin aku kayak ribet banget, karena sebenarnya tuh di sana tuh kita nggak bakal lama-lama juga gitu. Oke, lanjut. Aku nyampe di sana kan tadi jam 6, jam setengah 7 aku udah nyampe. Aku nunggu nyampe jam 8 baru disuruh masuk ke ruangan. Nah, di ruangan itu tuh banyak banget orang, tapi kemarin mayoritas laki sih. Nanti di sana kita bakalan kayak disambut sama satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, sama satu kakak-kakak. Kalau aku kemarin ya, di sana itu banyak banget yang dijelasin, cuman aku bakalan spill yang aku inget aja. Jadi di sana tuh diperingatkan bahwa di Jepang itu tidak boleh pakai hijab. Sebenarnya itu ketentuan umum ya, kayak hampir semua pabrik di Jepang itu melarang pekerja TKW-nya itu pakai hijab gitu. Cuman beberapa ada yang masih ngizinin sih, tapi sedikit banget, tapi beberapa ada gitu. Cuman kebanyakan ya nggak ngizinin pakai hijab. Nah, di situ tuh dikasih tahu, kalian yang merasa tidak bisa buka hijab boleh mengundurkan diri dari sekarang, jadi jangan dipaksakan gitu. Banyak yang mengundurkan diri. Nah, kalau aku enggak, aku tetap lanjut karena aku masih buka tutup gitu kan. Nah, lanjut. Terus dijelasin juga di beberapa tahapan tertentu, kalau misalnya kita mengundurkan diri
itu kita bakalan kena denda gitu. Jadi dendanya berapa gitu aku lupa, terus di tahapan yang keberapa gitu yang mengundurkan diri dan kita kena dendanya pun ya aku lupa. Nanti kalau misalkan kalian memang ikutan programnya pasti bakalan dijelasin lagi sih. Kalau aku kemarin tuh lupa, sebenarnya tuh dikasih kayak kertasnya gitu, kertas yang apa-apa aja yang harus diperhatikan kalau ikutan program itu ya aku lupa lagi. Pokoknya kurang lebihnya kayak gitulah. Pokoknya tuh isinya tuh kita bakalan dijelasin apa yang boleh dan apa yang nggak boleh kita lakukan, terus tentang minori itu kayak mana, terus tentang kerja di Jepang itu kayak mana, kayak gitu. Terus apa ya, pas kita mau ke sana kan kita dapat WA tuh, dapat panggilannya. Nah itu kan di WA itu kita juga dikasih tahu apa aja yang harus kita bawa, itu jangan sampai lupa, kayak materai, kayak kakak waktu itu, terus ijazah ada nggak ya, aku lupa kalau itu, pokoknya nanti ada kok dikasih tahu nanti. Terus ada surat izin orang tua juga kita harus bawa, tapi itu ya nggak wajib deh, soalnya kemarin nggak ditanyain, cuman pas kita ngelamar itu ditanyain, cuman pas kita kemarin datang ke sana buat tes itu nggak ditanyain. Nah kemarin aku datang kan itu banyak banget, ada cewek ada cowok, nah itu dibagi dua, yang cowok itu ikut tes duluan, jadi psikotes duluan, sedangkan yang cewek itu ini duluan, apa, tes fisik duluan. Aku kemarin itu jadi cewek tes fisik duluan, yang cowok itu psikotes duluan. Nah cewek itu dikeluarin semua, disuruh ganti baju. Habis itu kita dibawa ke lapangan dan langsung ikutan proses tes fisik. Tes fisiknya apa aja? Nah tes fisik yang pertama itu adalah push up, baru yang kedua sit up. Nah yang ketiga itu aku nggak tahu apa namanya, pokoknya tuh ada tambang dibikin kayak garis gitu, lurus, garis lurus kayak buat orang lari gitu. Nah nanti kita lompatnya tuh kayak ini kan garis nih, ini garis di tengah nih, kita tuh kayak lompatnya tuh begini begini begini, ngerti nggak sih? Pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Dan itu tuh dikasih waktu, kalau nggak salah 1 menit apa berapa menit lah gitu, nanti kita dikasih waktu, dan dari waktu itu kita menghasilkan berapa poin kayak gitu. Tapi kayaknya kalau yang untuk cewek sih kayaknya dimaklumin sih, mau kita ngelakuin kesalahan, mau kita curang, kayaknya nggak terlalu gimana banget, karena ya lolos aja tuh, kemarin nggak ada yang gagal gitu di tes fisiknya gitu. Yang cewek habis tes fisik itu langsung tes audiometri. Audiometri itu kita tuh kayak dipakein headphone, nah nanti dari headphone itu bakalan keluar suara, kadang besar kadang kecil. Nah itu nanti setiap suara yang kita dengar kita harus mencet tombol yang dikasih nanti sama apa, sama mbaknya, dan nanti kita dikasih tombol itu harus kita pencet sesuai dengan apa yang kita dengar gitu. Kayak kita dengar suara walaupun itu kecil pencet, kita dengar suara itu gede pokoknya pencet. Pokoknya itu jangan sampai nggak dipencet, karena kalau nggak dipencet itu bakalan dikiranya kita budeg gitu. Nah setelah lolos tes audiometri kita langsung tes tinggi badan sama berat badan. Itu nggak ada minimum maksimum sih, kayak masuk aja. Habis itu langsung tes mata. Tes mata itu apa ya, tes kayak minus atau enggaknya gitu. Oh ya, jadi tadi aku ada lupa, jadi sebenarnya itu pas kita mau masuk ruangan itu tuh nggak masuk doang, jadi di depan pintu itu kita kayak dihadang gitu, ditanyain ini nomor berapa, ini warna apa, yang kayak ular-ular gitu. Jadi langsung tes buta warna di situ. Jadi begitu kita masuk ruangan itu dan mendengarkan penjelasan si bapak sama ibu tentang peraturan minorinya itu, kita udah lolos tes buta warna semua. Jadi setelah kita tes tinggi badan, berat badan sama tes mata minus itu langsung ke tes selanjutnya, yaitu tes psikotes. Cewek-cewek itu langsung masuk ke ruangan yang tadi, balik lagi, terus tes psikotes. Terus di depan itu tuh ada beberapa komputer, jadi ruangan itu tuh nggak penuh sama komputer semua. Yang ada komputernya itu cuma depannya doang, belakang itu nggak ada. Nah yang nggak ke bagian komputer itu pakai HP sendiri-sendiri, jadi pastiin punya kuota. Terus bawa casan juga, karena kan takutnya kayak aku kemarin gak bawa casan, jadi pas di pertengahan ngerjain itu kayak baterainya lowbat, untung ada casan nganggur jadi aku pakai aja. Nah soalnya apa, soalnya itu kebanyakan tuh matematika. Soal pengetahuan umumnya ada, cuman tuh kayak sedikit banget, pokoknya yang paling banyak itu matematika. Yang ditanyain memang remeh, pecahan kayak 9 tambah 1, 9 tambah 2 itu memang sedikit lah ya, kayak semua orang pasti bisa nggak sih gitu.
terus, dan itu pakai waktu. Jadi itu bikin apa ya, bikin kitanya tuh panik, apalagi setelah kita ngelihat kayak waktunya bentar lagi habis, teman-teman ada yang udah beres ngerjain, jadi itu kayak apa ya, beban sendiri gitu ke kitanya. Terus ada soal cerita gitu biasa kayak kalau dari sini berangkat jam sekian dengan kecepatan sekian, nyampainya jam berapa, kayak gitulah ya. Pokoknya tuh seperti itu, banyak banget. Nah, pokoknya ditanyain soal-soal kayak gitu pokoknya banyak banget. Terus apa ya, ada soal ini juga apa, kayak kubus gitu, kayak pokoknya kalau misalkan kubusnya begini berarti yang hasilnya tuh apa, kalau kubusnya dibalik seperti ini akan membentuk bentuk seperti apa, kayak gitu kan. Nah, aku itu awalnya tuh bisa gitu, kayak oke, slow bisa, oke, pikir berapa soal lagi nih gitu. Tapi kok setelah dirasa-rasa itu soalnya tuh banyak banget, kayak lebih dari 20 50 tuh kok lebih, dan soalnya tuh masih ada aja gitu, masih ada terus. Jadi itu tuh bikin beban, aku bener-bener ngerjain itu kayak kepala aku nyampe panas gitu rasanya, kayak bete sendiri juga. Dan yang paling nyebelinnya adalah aku tuh udah mau selesai gitu, udah mau selesai ngerjain, maksudnya bukan selesai ngerjain satu soal, tapi selesai di penghujung soal gitu ya, udah beneran mau beres gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak si aplikasi buat ngerjain soal dari minorinya itu kayak nge-lag gitu loh, kayak ke back sendiri. Aku udah panik nih, bukan aplikasi deh, jadi kayak webnya gitu ya, webnya itu kayak nge-lag gitu, kayak nge-back sendiri ke home. Pas aku mau coba ngerjain lagi, soalnya hilang, jadi aku harus ngerjain lagi dari pertama. Kan kesel banget, dan sedangkan soalnya tuh banyak banget. Nah, itu aku udah di penghujung mau beres ngerjain soal, tiba-tiba nge-lag balik lagi ke home. Jadi tuh bikin aku nangis juga, bukan nangis saat itu juga, tapi kayak mau nangis gitu kan. Tapi aku tetap optimis, berusaha lagi buat ngerjain lagi ya. Tapi ya waktu udah habis ya, nggak keburu juga, ditambah dongkol yang tadi udah hampir selesai malah kembali, waktunya udah mau habis, kawan-kawan udah banyak yang mau selesai, terus soalnya banyak, jadi bikin kayak bete gitu, yang ditanyain 9 tambah 1, 6 tambah 2 gitu. Gampang, cuman posisinya tuh aku tertekan saat itu, jadi kayak ya udah deh, aku gugur kayak gitu. Dan pas tahu aku gugur ya gimana ya, sedih, nangis juga, maksudnya meskipun tadi aku bilang iseng-iseng, tapi kan aku udah bilang iseng-isengnya tuh iseng-isengnya serius gitu. Jadi aku pas gagal itu ya nangis, balik lagi ke penginapan. Nyampe penginapan rencananya pengen langsung masuk kamar, pengen nangis, malah diajak ngobrol dulu sama ibu kosannya gitu, sama ibu kontrakannya, ya kayak mana lagi kan, ya aku ladenin lah ngobrol sebentar gitu. Gak lama aku langsung masuk kamar ya nangis gitu. Dan ya udah sih, kayak gitu pengalaman aku kemarin. Dan kalau di LPK Minori itu, kalau kalian gagal itu bisa ikut lagi 3 bulan kemudian. Aku kemarin kan ikutnya Agustus, September, Oktober kan, November. Jadi berarti aku bisa ikutan lagi program magang Jepang di LPK Minori itu November, awal November nanti. Cuman masalahnya mau ikut lagi atau enggak itu gimana nanti ya, karena tesnya kan ada matematikanya di batas waktu, jadi bikin kita tertekan, panik gitu. Sedangkan aku tuh orangnya gampang panik, jadi kayak ya kelemahan aku di situ. Jadi aku ragu nih ikut apa enggak gitu. Kalau aku ikut ya aku nggak tahu gitu berhasil atau enggak. Cuman kalau misalkan nggak ikut masih penasaran gitu kan. Nah, cuman pas kemarin aku tes yang psikotes itu, pas aku masuk ruangan itu kan ada tuh yang laki-laki yang belum beres ngerjainnya. Aku ngeliat si laki-laki itu pakai kalkulator. Jadi kalkulatornya tuh segede jempol gitu, kayak kecil banget. Jadi kan itu ada mejanya kan. Jadi HP-nya di atas meja tempat dia ngerjain itu. Kalkulatornya tuh di bawah gitu. Aku ngerasa kayak di situ tuh padahal ada pengawasnya loh. Dia duduknya di belakang dan ada pengawasnya di belakang, bukan di belakang dia, tapi kayak dia duduk di pojok sebelah sini dan pengawas itu sebelah sini gitu. Tapi dia berani gitu, aku nggak tahu, mungkin dia sebelum udah pernah ikutan terus udah gagal, makanya dia berani kayak gitu atau kayak mana. Pokoknya tuh aku nggak berani sih, sedangkan dia tuh berani banget gitu. Terus ada juga kawan aku yang orang lain bilang kayak gini, kalau ngerjain soal Kraepelin, kayak itu namanya Kraepelin ya, yang tadi yang 9 tambah 1, 9 tambah 2 gitu, itu namanya Kraepelin.
itu kita jawabnya nggak harus benar, yang penting itu cepet aja, asal aja jawabnya nggak apa-apa, dan jawaban kita juga nggak bakal dicek satu-satu sama tim pengawasnya gitu sebenarnya. Cuman kemarin aku kan nggak tahu, jadi aku jawabnya tuh harus benar gitu, aku berusaha buat benar gitu. Jadi itulah yang bikin aku ragu, kayak ikut lagi nggak ya gitu. Kalau misalkan ikut lagi takut gagal, kalau misalkan nggak ikut ya malah aku nggak tahu kan hasilnya gagal atau enggak gitu. Dan lagi aku juga pengen pengen menerapkan ilmu sesat dari temenku itu loh, yang kayak ngasal gitu, tapi emang iya bisa aja, nggak tahu juga sih, dia bilang kayak gitu. BTW dia berhasil, tapi dia lewat LPK yang lain, bukan yang aku ikutan kemarin gitu. Terus beberapa informasi yang aku dapat juga dari orang-orang yang berhasil ikutan tes itu, jadi kalau kita habis tes yang itu kan tes tahap pertama tuh, kalau tahap pertama kita udah lolos, kita langsung tes tahap kedua. Tahap kedua itu interview interview apa ya namanya, pokoknya tuh interview sama orang Indonesianya gitu, aku lupa namanya, pokoknya interview sama orang Indonesianya. Jadi nanti kita ditanya jawab gitu. Nanti kalau lulus kita langsung tes lagi, interview lagi sama orang Jepangnya. Pokoknya tuh ada tuh interview user, tapi aku nggak tahu itu yang user itu tahap kedua atau tahap ketiga, aku takut salah ngomong ya, soalnya kan aku nggak nyampe di tahap itu juga, aku cuma nyampe di tahap pertama. Pokoknya tuh kayak gitu. Nah, kalau kita udah lulus semua tesnya, 3 tahapan, tahap psikotes, interview sama orang Indo, interview sama orang Jepang, nah baru yang keempat itu kita langsung belajar bahasanya, belajar bahasa Jepangnya. Dan di situ kita udah bebas tuh, kita nggak usah mikirin kayak biaya makan, tempat tinggal lagi, karena kalau di Minori itu kita langsung difasilitasi untuk itu kayak gitu. Dan di sana juga ada evaluasinya, jadi kayak setiap bulan itu kita bakalan dikasih ujian gitu. Nah, kalau kita gagal di ujian pertama, itu nggak apa-apa. Gagal di ujian kedua, nggak apa-apa juga. Gagal di ujian ketiga, masih gagal lagi, kita bakalan dikeluarin gitu. Dikeluarin dari LPK Minori itu. Kenapa? Karena dianggapnya tidak ada perkembangan gitu. Jadi kalau selama 3 kali ujian, 3 kali tes kita gagal terus, kita dianggap tidak ada perkembangan, kita dikeluarin. Tapi kalau kita dikeluarin itu kita nggak akan bayar biaya yang udah dikeluarkan oleh pihak Minori buat ngasih makan kita, itu kita nggak akan dibayar, kita nggak akan ngeganti itu, karena kan kita dikeluarin. Kecuali kalau kita keluar sendiri, baru kita harus ngeganti biaya makan, tempat tinggal kayak gitu, jadi kayak denda gitu. Tapi kalau kita dikeluarin, nah kita nggak akan kena denda gitu. Jadi proses belajarnya sendiri sih kurang lebih 6 bulan, ya mungkin tergantung orangnya, 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu kita bakalan tes, kalau tes itu gagal ya kita bakal dikeluarin kayak gitu. Jadi belajarnya tuh nggak cuma belajar doang, jadi kayak ada apa ya, ada evaluasinya. Jadi buat si pengajar juga tahu nih, ini anak ada perkembangannya atau nggak ada perkembangannya kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak susah-susah gampang sih, cuman apa ya, itulah kenapa aku bilang kayak bercanda tapi serius gitu. Jadi kalau memang misalnya lolos ya alhamdulillah gitu, tapi sebenarnya kalau dibilang aku punya minat nggak ke Jepang, punya gitu. Cuman dari segi bahasa itu aku buta banget, nggak tahu huruf Jepang, nggak bisa bacanya, animenya nggak suka, lagunya, dramanya suka, tapi ya selebihnya tuh nggak ada yang suka gitu. Jadi sukanya aku ke Jepang tuh nggak kayak sukanya aku ke Korea gitu. Jadi ya bener-bener nol gitu. Kemarin aku ikutan proses itu ya karena memang tertarik aja, iseng, beneran isengnya tuh beneran gitu. Jadi ya nanti di bulan November, bulan depan aku entah ikut lagi entah enggak sih sebenarnya, jadi masih bingung. So sekian dulu informasi yang bisa aku sharing buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian ada yang pengen tanya-tanya lagi, mungkin aku tadi ngomongnya kecepatan atau mungkin kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti aku bakalan jawab, pasti bakalan aku jawab. Atau kalau memang penjelasannya panjang, aku bakalan bikinin video buat kalian. So sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian suka dan keep love yourself.